dusun, Arab Badui, Arab gunung lah, datang kepada Nabi, wa qalatil a'rabu amanna. Mereka mengaku, ya Allah, kami ini sudah beriman. Ya Rasul, kami ini sudah beriman. Allah menjawab lewat mulut Nabi, kul lam tu'minu, katakan kamu itu belum betul-betul beriman. Wa qulu aslamna, coba ucapkan kami siap menjadi orang Islam yang sempurna, menjadi orang Islam yang penuh. Karena apa? Dia sudah Islam tapi baru sebagian yang lain belum. Pengaruh dari agama ini saling curiga, Pak. Jadi umat Islam mencurigai orang Cina datang kemari cuma mau cari uang. Sedangkan orang Cina melihat sebahagian orang Islam yang ada sekitarnya itu yang sebetulnya kurang bagus Islamnya. Ya, sedangkan yang baik-baiknya jarang mau mendekat kepada mereka. Sehingga yang kelihatan negatifnya, waktu puasa dia nggak puasa, waktu sholat dia nggak sholat. Di mimbar dikatakan ini haram tapi dia halal semua. Ini nggak boleh, dia boleh semua. Nah, yang ini dilihat tidak cocok antara ucapan dengan kenyataan. Sehingga saling curiga terus. Padahal menurut ajaran Islam seharusnya saling angkat. Ya. Yang datang menghormati yang didatangi. Yang didatangi menghormati tamu. Nah, ini ajaran Islam. Jadi kita bukan saling curiga, saling tolong. Saling bantu. Kalau ini yang diterapkan, kan makmur ini, Pak. Orang makmur itu kan tidak mesti kaya. Tapi kalau miskin pasti melarat itu, Pak. Namun makmur itu bisa mendatangkan kecurigaan, kecemburuan. Kalau kemakmurannya itu hanya merangsang rasa benci orang lain. Nah, inilah timbul dari sebahagian kelompok yang dikatakan kelompok Cina tadi mungkin, Pak, ya. Karena apa? Mereka itu eksklusif. Mencoba untuk hidup sendiri dan membuat tembok yang tinggi-tinggi. Tapi apa sebab dia buat tembok tinggi itu? Karena dia takut nanti orang masuk ke rumahnya, hartanya banyak. Sedangkan orang sini lihat, lu mentang-mentang harta lu banyak, lu buat tembok tinggi-tinggi, sampai saya mau lewat saja susah. Jadi akhirnya kebencian tadi. Kalau ada pembinaan kesamaan iman, kalau ada pembinaan kesamaan rasa, saya rasa tembok ini nggak perlu. Toh tembok itu bisa dia dilewati. Kurang apa besarnya tembok Cina itu? Tingginya 20 meter. Toh akhirnya kena jajah juga dia Somongol. Nah, inilah contohnya. Dan 6.000 kilometer itu masih dimasukin juga. Masuknya bukan lewat atas, bukan lewat samping, malah lewat gerbang. Nah, inilah. Jadi sebetulnya yang paling penting itu bukan tembok batu, tapi tembok iman. Beberapa kali kita sudah ketemu dan kita bicarakan bahwa dengan adanya tembok iman tadi, manusia merdeka tapi terbatas. Merdeka tapi tidak terlampau bebas. Saya boleh merdeka, tapi jangan kemerdekaan saya ini mengganggu orang. Saya beli radio pakai uang saya, yang dengar telinga saya merdeka membunyikannya kapan saja. Tapi janganlah tengah malam saya bunyikan kuat-kuat, kemerdekaan saya mengganggu tetangga. Ya umpamanya tetangganya bilang, Mas tolong dong, ini kan tetangga sakit, kok bunyi radio kuat-kuat. Malah saya enak perut, saya bilang, lu salah sendiri, udah tahu orang bunyiin radio, lu sakit. Dan malah orang sakit. Nah, ini kan selalu timbul kecemburuan sosial itu. Sebetulnya soal yang kecil-kecil ini semuanya sudah diajarkan dalam Islam. Makanya kalau Mas Ton baca ayat yang saya baca tadi, ayat 13, itu ayat ke-14, Allah menceritakan sekelompok orang-orang Arab dusun, Arab Badui, Arab gunung lah, datang kepada Nabi, wa qalatil a'rabu amanna. Mereka mengaku, ya Allah, kami ini sudah beriman. Ya Rasul, kami ini sudah beriman. Allah menjawab lewat mulut Nabi, kul lam tu'minu, katakan kamu itu belum betul-betul beriman. Wa qulu aslamna, coba ucapkan kami siap menjadi orang Islam yang sempurna, menjadi orang Islam yang penuh. Karena apa? Dia sudah Islam tapi baru sebagian yang lain belum. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan udkhulu fisilmi kafa, masuki Islam itu secara semua. Totalitas. Ya secara totalitas. Makanya Mas Ton kalau pergi ke daerah-daerah atau di Jakarta ini, mereka yang sudah masuk Islam dan menerima Islam, nggak ada masalah lagi yang soal pembauran ini.
Bahkan mereka menghilang. Jangankan dia. Si Jawa pun kita bilang, Cina. Si Jawa bilang, oh bukan Cina dia itu. Malah yang merotes si Jawanya. Umpamanya Bapak ke Medan. Bapak bilang, Cina. Malah si Melayunya bilang, oh enggak, dia udah Melayu. Karena mereka mengidentikan Islam itu sama dengan Melayu. Jadi kalau keluar dari Islam, keluar dari Melayu. Padahal kenyataannya kan bukan. Melayu itu suku. Sedangkan Islam itu agama, keyakinan. Nah jadi dengan mengamalkan agama, kita sebetulnya sudah menyatu. Toh kita ini hamba Allah semua. Kita nggak perlu cemburu kalau ada orang lain kaya. Dan kita nggak perlu menertawain orang lain yang sengsara. Tapi kan sikap jiwa yang sedang berkembang ini ada kalanya negatif. Kita lihat orang terjatuh, bukannya kita kasihan, malah kita tertawain. Ada yang ngambil kesempatan, lagi dompetnya hilang lah, ini hilang lah sebagainya. Belum lagi badannya sakit hilang, peningnya hilang, duitnya terbang juga itu. Nah yang macam gini ini karena apa? Akidahnya tadi belum ada. Akhirnya dia menjadi kejam. Nah kalau kebetulan dia ini seorang bisnismen, dia kejam Pak. Kalau akidahnya ini belum ada, dia lihat untung saja, dia nggak peduli. Apakah buruh ini akan bisa hidup dengan gaji sekian? Yang dia pikir kalau gua bayar mahal, gua nggak bisa untung banyak. Jadi akibatnya buruh itu sekedar dia anggap bagian daripada mesin-mesin dia. Ya kalau nggak bisa lagi pakai afkir, toh banyak lagi yang mau kerja. Nah ini kejam ini akibatnya. Akibat dari kekejaman ini yang akhirnya menimbulkan reaksi pula. Nah coba kalau cara agama ini kita turutkan, kita ikuti, kita boleh mendapatkan kenikmatan, tapi jangan di atas kesengsaraan orang lain. Ini kata kunci Pak. Ya, ini kata kunci. Ya. Ya. Sama sekali tidak terlarang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sama sekali tidak terlarang untuk mengejar kemakmuran. Sama sekali tidak terlarang untuk memperoleh kekayaan. Tetapi tidak di atas dasar nyorae dalam derita bahasa orang lain. Di atas derita orang lain. Itu jelas tauhid itu Pak ya. Betul. Jadi itu ajaran tauhid Pak. Saya pernah katakan juga dengan Mas Ton dulu waktu pertemuan kita yang pertama, bahwa dulu saya ini tidak bertauhid. Ya. Saya ini penyembah animisme. Tapi setelah saya menjadi orang Islam, saya lihat tuh beda yang mencolok sekali. Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan kehidupan sekarang, tapi dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita bayangkan dua akibatnya. Akibat yang terjadi sekarang dan akibat yang terjadi setelah itu. Dan akibat setelah itu juga dua. Setelah itu, setelah kejadian berakhir, atau setelah itu, setelah di akhirat nanti. Setelah di dunia ini. Ya, setelah kita tinggalkan dunia ini, kita pindah ke akhirat. Nah, inilah Pak, corak daripada tauhid itu. Ya. Nah, Pak, ini sekedar menggarisbawahi. Dan ini barangkali memang sudah pendapat kita semua. Tapi seringkali ada semacam kita kembali lagi untuk berbuat sesuatu. Bahwa berpuak-puak itu, bahwa bergolongan-golongan itu memang sesuatu yang manusiawi kan sifatnya kan. Bahwa betul. Ya, katakanlah teman-teman kita yang di Arab situ barangkali karena cuaca yang panas akan lebih tepat dia kalau bersorban dan bajunya longgar. Tapi bayangkan kalau dia berpakaian seperti itu tapi tinggal di pegunungan yang akan merepotkan dan sebagainya. Ya, kebedaan itu bukannya menjadi alasan dari kita untuk kemudian mencari-cari kelemahan orang lain kan Pak, dan menganggap diri kita semata-mata sebagai si paling benar. Saya kira itu ya barangkali yang dikatakan. Sebetulnya di Islam juga diajarkan keragaman ya. Tapi keragaman itu kan akhirnya menumbuhkan seni. Tujuannya cuma lita'arafu. Itu yang saya baca tadi, lita'arafu. Jadi ada orang yang bicaranya keras. Ya kan? Belum tentu dia marah. Teman-teman kita dari Batak rupanya misalnya Pak ya. Saya tidak bilang ya, gitu. enggak. Umpamanya lah ya. Dengan semua Pak. Iya, dari yang Solo kan berbeda Pak. Orang Solo juga lunak-lunak, ada juga yang keras itu. Okay. Cuma ya secara umum kita lihat ya. Kita ambil contoh Batak itu keras. Jawa itu lunak. Orang Jawa itu sampai keinjek aja kakinya minta maaf loh. Mas, maaf sikile nang sampeang nang dhuwure sikile kulo. Dia minta maaf tapi marah. Ya orang Batak mungkin kasar dia ya. Kaki kau.
Yang kurang ajar lah pula kau. Yeah. Seluas ini pula bumi, kau tengkeringkan kaki kau di atas kaki aku. Kelihatannya marah, padahal nggak marah. Dia cuma minta jangan disakitin aja. Jadi belum tentu keras itu marah, dan belum tentu lunak itu Ya. senang.